Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-malikul haqqul mubin alladhi arsala ayati ibratan lil mu'tabirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-awwalin wal akhirin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم يا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا يحسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. Jamaah salat gerhana bulan Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, marilah pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Bersolawat kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala yang beliau lakukan, yang beliau perjuangkan kepada kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita alhamdulillah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa kembali dengan satu peristiwa agung, yakni yang namanya gerhana bulan total, di mana sinar dari matahari ke bulan ditutupi oleh bumi dan posisi bulan pada jarak paling dekat dengan bumi. Penampakan bulan pada puncak gerhana malam ini sangatlah indah, lebih besar dari bulan purnama sebelumnya, berwarna kemerahan. Tentu banyak yang menanti-nantikan dan mengabdikan peristiwa ini, lantas diupload di akun medsosnya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang telah kami bacakan di atas hadirin, sesungguhnya matahari dan bulan adalah sebuah tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan kematian seseorang atau kelahirannya. Bila kalian mendapatkan gerhana ini, maka lakukan solat dan berdoalah hingga selesai dari fenomena ini. Apa artinya hadirin? Sebagaimana yang kita laksanakan malam ini, alhamdulillah, ini adalah contoh saat ketika kejadian gerhana seperti ini, kita bukan sibuk untuk berselfie, bukan sibuk untuk merekam dan mengupload di medsos, tetapi kita dirikan sholat, kita ruku, kita sujud dengan bacaan dan doa yang lebih panjang. Kita berdoa dan berzikir dan beristighfar, mohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil hadirin, saat kita mendapati suatu kejadian atau menemukan satu benda ciptaan Allah yang indah, yang luar biasa, maka jangan fokus terhadap peristiwa atau benda dan segala keindahannya saja. Tetapi ayo sama-sama menelisik
siapa zat di balik setiap peristiwa agung di semesta alam ini. Siapa yang menciptakan matahari, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan langit dan bumi, dan mengatur perjalanan dari benda-benda luar angkasa yang luar biasa ini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara as-samsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna tu'fakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Maka mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran itu? Surat Al-Ankabut ayat 61. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka saat kita menemukan dan sampai kepada pemahaman kepada zat di balik peristiwa dan ciptaan tersebut, maka disitulah ucapan tasbih kita menarir. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Tahmid kita menggema. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Takbir Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah. Ciptaanmu luar biasa, maha besar. Engkau besar dari kesemua itu ya Allah. Lantas tahlil kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Kalau ada Tuhan selain Engkau, pasti alam semesta ini sudah berantakan, tidak beraturan. Hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau Tuhan kami. Dan sujud rukuk panjang kita terasa nikmat hadirin. Zikir-zikir kita terasa lezat. Hati kita menjadi tenang dan bahagia. Tidak ada rasa khawatir. Tidak ada rasa kesedihan. Walaupun hari ini banyak beredar informasi akan terjadinya bencana besar, atau akan terjadi resesi ekonomi di dunia, tetapi keyakinan kita kepada Allah begitu bulat. Sebulat keyakinannya Ibrahim yang muda, yang menemukan Tuhannya setelah pencarian panjang. Tuhanku bukanlah bintang yang indah di angkasa. Tuhanku bukanlah bulan yang menarik sinarnya di malam hari. Tuhanku bukanlah matahari yang menghidupi dan menghidupi alam semesta ini. Tetapi Tuhanku adalah semua yang menciptakan dari semuanya itu. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi khalaqas samawati wal ard hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, dan aku bukanlah orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang gerhana bulan rahimakumullah. Pribadi-pribadi muslim mukmin yang pemahamannya sampai pada tahap ini akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Peristiwa yang menyenangkan dikembalikan kepada Allah. Peristiwa yang memilukan dikembalikan kepada Allah. Melihat makhluk yang indah, pemandangan yang menawan hati, kembalinya kepada Allah. Melihat makhluk yang nyuwun sewu jengkelno di rumah kita. Mungkin ada tikus, mungkin ada cicak, mungkin ada tokek, mungkin ada kecoa, dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidaklah Engkau jadikan semua peristiwa di alam semesta ini sia-sia. Innallaha la yastahyi ayadriba masalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah malu menciptakan perumpamaan hewan yang lebih kecil, yaitu berupa nyamuk, bahkan lebih kecil darinya. Dan hari-hari ini hadirin, semua manusia baru saja diuji oleh yang namanya makhluk ternyata yang lebih kecil, yang berukurannya adalah super nano, yang bernama adalah corona. Ya Allah, pasti corona pun tidak sia-sia. Diciptakan atas izin-Mu ya Allah.
Begitu juga setiap peristiwa kebahagiaan dan musibah yang kami rasakan hari ini. Ringan, cepat, mudah mengembalikan semua peristiwa kepada Allah. Bahkan segala peristiwa apapun di sekitar kita hadirin, yang sederhana, yang kecil, yang sepele, cukup membuat hati kita bergetar, berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemanapun wajah menghadap, maka akan ketemu dengan Allah. Fa aina ma tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Mendapati anak istri suami di rumah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah, semua atas izinmu. Gaji sedang menurun, bisnis tidak jalan, tetapi suatu hari tiba-tiba kita dikejutkan oleh order dari teman kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwanya, keyakinannya hanya kepada Allah, Allah tetap akan memberikan jalan keluar. Allah tetap memberikan rezeki, dan rezekinya adalah dari jalan yang tidak pernah disangka-sangka. Terhadap peristiwa kecil sehari-hari, sudah mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Apalagi hadirin, peristiwa-peristiwa besar di alam semesta. Gempa bumi, tsunami, banjir bandang yang tidak ada selesai-selesainya, tornado, puting beliung, longsor, mengingatkan hamba-hamba beriman kepada kemarahan azab Allah dan segala atas ulah tangan manusia. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aydin nas. Dan tidaklah terjadi kerusakan di muka bumi ini, di lautan, kecuali atas ulah tangan manusia. Rasulullah menegaskan saat menyampaikan khutbah gerhana, ya umat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghairu minallah yazni abduhu au tazzi amatuhu. Ya umat Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la baqitum katsiran. Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah karena ada seorang hamba, baik laki-laki maupun perempuan, yang berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, jika kalian mengetahui yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, la taqrabuz zina. Janganlah mendekati zina. Perintahnya jangan kau dekati, bukan jangan melakukan zina. Artinya apa hadirin? Apapun yang mendekatkan kepada perzinaan, mungkin video, tontonan yang mengumbar syahwat, bersama dengan yang bukan muhrim, semuanya adalah mendekatkan ke zina. Rasulullah melanjutkan, sungguh terlalu berat azab dari pelaku zina. Dalam sabda Rasul, dua kejahatan yang akan dibalas oleh Allah ketika di dunia adalah zina dan durhaka kepada ibu dan bapak. Dalam Al-Quran, wala yaznun, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan mereka tidak berbuat zina. Barang siapa yang berbuat zina, maka akan ditimpakan satu kehinaan. Rasulullah melanjutkan, hati-hati kaum muslimin dari perbuatan zina, karena padanya ada 6 bahaya. 3 di dunia dan 3 di akhirat. 3 di dunia, lenyapnya cahaya dari mukanya, pendek umurnya, dan mengekalkan kemiskinan. Adapun 3 yang akan menimpa di akhirat adalah kemurkaan Allah, hisab yang buruk, dan siksaan di neraka. Hadirin yang dirahmati Allah, dan di akhir dari khutbah ini, marilah kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Kita menunduk, kita khusyuk, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, anak cucu kita semuanya, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat.
kita semuanya bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan iman dan Islam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aydan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin wansur man nasarad din wakhdhul man khadhal muslimin ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلزال والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلاد المسلمين عامة. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.